Yang pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Belajar tidak sekedar menghafal, tetapi mencakup pemahaman, penerapan, analisis, dan pembentukan sikap. Yang berikutnya adalah ciri-ciri belajar. Yang pertama, terjadi perubahan perilaku yang adanya pengetahuan, keterampilan, bersikap. Yang kedua yaitu bersifat relatif menetap. Yang ketiga, terjadi karena pengalaman atau latihan, bukan karena kematangan fisik semata. Keempat, memerlukan proses aktif dan peserta didik. Contohnya, belajar tentang fotosintesis bukan hanya menghafal rumusnya, tetapi mampu menjelaskan prosesnya dan menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata. B. Adanya hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Tujuannya adalah untuk membantu peserta didik belajar secara efektif dan mengembangkan potensinya. Adapun ciri-ciri pembelajaran, yang pertama, ada tujuan yang jelas atau kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, melibatkan aktivitas guru sebagai fasilitator, bukan hanya penyampaian informasi. Yang ketiga, menekankan keterlibatan aktif peserta didik. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber dan media belajar. Nah, kesimpulan akhirnya, belajar berfokus pada proses internal peserta didik, sedangkan pembelajaran berfokus pada proses eksternal yang dirancang guru untuk memfasilitasi belajar. Setiap siswa unik dalam pembelajaran harus berdiferensiasi. Yang berikutnya adanya transfer belajar. Hasil belajar harus diterapkan pada situasi lain. Yang berikutnya yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Siswa perlu mengetahui hasil dan kesalahan agar dapat memperbaiki diri. Nah, sekarang kita akan masuk di teori-teori pembelajaran. Yang pertama adanya teori behaviorisme. Dari teori behaviorisme ada seorang tokoh yaitu Pavlov, Thorndike, Skinner, dan Wilson. Nah, yang berikutnya adanya fokus. Teori behaviorisme ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati akibat stimulus dan respon. Nah, teori behaviorisme ini juga memiliki prinsip yang dimana belajar terjadi melalui penguatan dan hukuman. Contohnya, guru memberi pujian atau nilai tinggi saat siswa menjawab benar. Yang berikutnya adanya teori kognitivisme. Tokohnya itu Piaget, Burner, dan Ausubel. Nah, dari teori kognitivisme ini berfokus pada proses mental internal seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Dia juga memiliki prinsip yang pertama yaitu belajar terjadi ketika siswa mengelola informasi dan mengkaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya. Contohnya dengan mind mapping, discovery learning. Yang ketiga yang terakhir yaitu teori humanistik. Dari teori humanistik ini dari tokohnya yaitu Maslow dan Carl Rogers. Dia juga memiliki fokusnya yaitu pengembangan potensi manusia seutuhnya atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir itu adanya prinsip. Prinsipnya sebagai guru sebagai fasilitator memperhatikan kebutuhan dan peran siswa. Nah, contohnya yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau disebut dengan student-centered learning. Nah, teman-teman, kesimpulan akhir dari penjelasan saya hari ini, belajar proses perubahan perilaku dan pemahaman individu, sedangkan pembelajaran proses sistematis untuk membantu terjadinya belajar. Atau kalau prinsip belajar, motivasi, keaktifan, kesiapan, pengalaman, dan perbedaan individu. Sedangkan teori belajar memberikan dasar ilmiah agar guru dapat memilih strategi pembelajaran yang efektif